kita, mari kita mendekatkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kita berdoa, Ibu sudah menyiapkan satu lagu. Mari kita menyanyikan lagu Ayo Belajar. Nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat, dengan suara yang penuh. Ibu utamakan dari semua bangkit berdiri. Satu, dua, tiga. Kita semangat anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Dan sekolah tugas kita yang utama, serta tahan ibadah sesuai agama. Ayo kawan belajar, simak guru mengajar, biar pintar kau jadi orang besar. Yuk bersama kelas, fokus dan jangan malas, kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Oke, silakan dulu. Nah sekarang siapa yang mau memimpin kita ke dalam doa? Oke, kita akan setia, silakan memimpin kita. Kemudian kita berdoa. Oke, baik, terima kasih Tuhan kami setia telah membawakan kita ke dalam doa. Nah sebelum itu Ibu absen dulu ya. Silakan didengarkan namanya baik-baik. Ibinda, ada Ibu Sylvia, ada Ibu Putri, ada Ibu Putri Gula, ada Ibu Angel, Putri Zeka, ada Ibu Sally. Oke, jadi semua ya. Anak-anak, minggu lalu kita telah belajar bagaimana proses membuat sebuah buku. Nah, sekarang masih ingatkah kalian gambar ini? Gambar ini tentang apa? Good job. Anak-anak, tahukah kalian bahwa sebelum buku sampai ke perpustakaan, buku melewati beberapa proses dan bahkan tangan-tangan orang hebat. Jadi, hari ini kita akan belajar kosakata terkait dengan buku agar kita tahu kisah di balik sebuah buku. Sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, yang menjadi tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, peserta didik memahami apa yang dimaksud dengan kosakata baru. Yang kedua, peserta didik mengelompokkan kosakata dan menyusun kalimat berdasarkan orang, tempat, produk, kegiatan, dan juga benda. Itu menjadi 3 tujuan pembelajaran kita. Kita masuk ke materi. Kita akan belajar tentang apa? Kosakata. Ya, kita akan belajar tentang kosakata baru. Sebelum Ibu menjelaskan apa pengertian dari kosakata baru, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa ya yang dimaksud dengan kosakata baru? Ada yang menyampaikan pendapatnya? Oke, kalau kami Winda, silakan menyampaikan pendapatnya. Kosakata baru adalah kata yang baru dipahami. Oke, teman-teman saya. Nah, kosakata merupakan kata-kata yang belum dipahami atau dimengerti dengan cara digunakan oleh seseorang sehingga perlu dipahami maknanya agar dapat digunakan dengan tepat. Nah, anak-anak, dari proses membuat sebuah buku, kita akan mempelajari beberapa kosakata. Yang pertama adalah kata penulis. Apa yang dimaksud dengan kata penulis? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, menurut Jalita apa ya yang dimaksud dengan kata penulis? Menurut saya kata penulis itu adalah seorang yang menulis sebuah cerita. Benar. Penulis adalah orang yang menulis sebuah naskah yang dibaca oleh orang lain. Kata yang kedua adalah naskah. Naskah ini merupakan tulisan awal atau hasil karya penulis sebelum diterbitkan menjadi buku. Kata yang ketiga adalah editor. Nah, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya apa ya yang dimaksud dengan editor? Oke, kalau kami Sally, apa yang dimaksud dengan editor? Editor adalah orang yang memeriksa hasil dari suatu karya tulis. Ya, benar sekali, benar. Editor merupakan orang yang memeriksa hasil tulisan penulis agar terlihat lebih baik dan mudah untuk dipahami. Kemudian kata ilustrator. Nah, ilustrator ini adalah orang yang membuat gambar atau ilustrasi dalam buku agar terlihat menarik dan mudah untuk dimengerti. Selanjutnya adalah desain grafis. Desain grafis merupakan orang yang menata tampilan buku supaya terlihat lebih rapi dan indah, baik dari tampilan bukunya, warna, dan bentuk gambar. Oke, selanjutnya adalah kata penerbit. Ini adalah suatu lembaga atau perusahaan yang mencetak dan menerbitkan buku. Oke, kemudian ada percetakan. Ada yang tahu apa yang maksudnya percetakan? Kira-kira Sylvia? Ya, benar sekali. Bahwa percetakan merupakan tempat di mana naskah atau gambar dicetak. Selanjutnya adalah kata perpustakaan. Nah, apakah kalian pernah ke perpustakaan, anak-anak? Pernah. Perpustakaan merupakan tempat di mana kita bisa membaca dan meminjam buku tanpa harus membeli. Ya, nah, itulah 9 kosakata yang kita pelajari dari proses membuat sebuah buku. Kosakata tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kategori anak-anak. Ada kategori orang, benda, dan tempat. Kategori orang adalah pihak atau seseorang yang terlibat dalam membuat sebuah buku. Benda itu sesuatu yang bisa dipegang dan dilihat. Tempat di mana
mana buku tersebut disimpan, dicetak, dan tempat jual. Sekarang kalau kita kategorikan kosakata tersebut, orang yang terlibat dalam proses membuat buku, menulis, ya, apa lagi? Editor, penerbit, ya, benar sekali. Tepat. Sekarang apa saja kategori benda? Tempat, sekali anak-anak. Dan sekarang kita akan bagi dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan ini adalah kelompok 2. Silakan kalian kerjakan lembaran ini. Kalian baca, kalian cari kosakata, lalu kalian kategorikan atau kalian kelompokkan. Kemudian kalian pilih salah satu kosakata tersebut, kalian susun menjadi kalimat sederhana. Paham ya? Paham. Silakan dikerjakan ya. Dari waktunya 1 menit. Kalau tidak paham boleh ditanya. Iya, dibaca ya. Kalau yang saja tulis. Oh, kalian cari kata saja dia yang Oke, baik. Sudah siap? Kelompok 1 silakan. Ya, Bu. Oke, Ibu. Untuk kategori yang pertama adalah orang. Kosakata dari teks, penulis, dan editor. Kemudian tempatnya toko buku, kegiatan membuat buku, produknya buku, kemudian yang dihasilkan adalah buku. Contoh kalimatnya yaitu editor memeriksa tulisan buku. Ya, tepuk tangan. Nah, baik, karena kalian sudah bisa menyusun kalimat, sekarang kalian akan menempelkan beberapa kosakata sesuai dengan profesi dari gambar tadi. Silakan satu orang ke depan menempelkan kosakata yang sudah ditulis. Silakan ditempel. Ibu rasa sudah bisa mengelompokkan kosakata tersebut sesuai dengan profesi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasi untuk anak bersama dan sekarang akan kamu ya. Nah, baik anak juga sama materi kita. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada saat ini? Oke, itu anak mengikuti kita. Hari ini kita belajar mengenai kata baru, di mana kata baru adalah kata yang belum dikenali oleh orang-orang. Dalam bertemu ada banyak seperti editor, desain grafis, penulis, ilustrator, pembuat keputusan, dan lain sebagainya. Oke. Dan sebelum kita berpisah-pisah, siapa yang mau memimpin dalam doa? Salam dari Ibu, thank you and see you.